Hao, halo Sobat Prima, saya Ivana akan menemani kamu dalam acara Bincang Prodi edisi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Nah, di antara kamu pasti masih banyak nih yang belum tahu kalau di Universitas Prima Indonesia juga memiliki program studi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Apa sih program studi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional? Apa sih bedanya dengan bahasa Mandarin biasa? Di sini sudah ada bersama saya, Lause Devi. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya, Lause? Halo, 大家好，我叫 Devi 老师, saya adalah Ibu Devi Alfionita Alindra SSMSI. Saya di Universitas Prima Indonesia merupakan Kepala Program Studi dari jurusan Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Baik Lause, ternyata masih banyak nih Sobat Prima yang belum tahu apa sih program studi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional dan apa sih bedanya dengan Sarjana Bahasa Mandarin biasa? Boleh nggak Lause jelaskan secara umumnya? Ya, bisa, pasti bisa ya Ivana ya. Jadi kalau Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional ini berasal dari kata Sarjana Terapan ya. Ini harus tahu dulu nih kalian. Sarjana Terapan dengan Sarjana. Sarjana Terapan itu langsung to the point, praktek dia. Ini kita berbicara tentang komunikasi bisnis bahasa Mandarin, berarti lebih aktif berbicara, speaking ya. Jadi bedanya dengan jurusan-jurusan Mandarin di luaran apa nih Lause, kan gitu ya. Ini adalah prodi satu-satunya yang ada di Sumatera. Ya, kalau saya tidak salah, itu ada 4 di Indonesia termasuk Universitas Prima Indonesia. Ya, nah bedanya dengan kebanyakan bahasa Mandarin, prodi Mandarin di luaran itu, kalau di luaran itu kebanyakan sastra ya, sastra, pendidikan. Tapi kita di Universitas Prima Indonesia punya namanya Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional yang terjun langsung ke komunikasi bisnis dan profesionalnya. Ini terkait dengan profil lulusan kita ya, yaitu penerjemah, International Staff Consultant, wirausaha, trainer atau tutor, kemudian tour guide, kemudian preset terkait komunikasi ataupun kebahasaan, kemudian yang terakhir adalah jurnalis. Dan ini seluruh profil lulusan ini kesemuanya itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Ya, jadi Mandarin itu lagi ini banget nih sekarang nih. Oh, berarti kalau bahasa Mandarin biasa yang ada di luar itu lebih fokusnya itu ke sastra atau pendidikan ya Ivana ya. Kalau yang di Umpri itu lebih fokusnya itu ke komunikasi bisnis dan profesional. Iya, benar sekali. Kalau begitu proses kerjanya itu pasti sangat terjamin ya Lause? Sangat terjamin. Dan pasti sangat dibutuhkan sampai ke luar negeri ya Lause? Pastinya. Jadi saya cerita sedikit ya. Kebetulan ini kita lagi buka CPNS gede-gedean kan ya. Jadi saya di situ lihat ternyata lowongan bahasa Mandarin itu banyak dibutuhkan. Salah satu instansi aja yang saya ambil itu adalah BIN, Badan Intelijensi Negara. Itu banyak banget butuh yang tamatan, alumni atau SDM di bidang Mandarin. Tapi pelamarnya nggak ada, Dek. Bayangin, pemerintah ngebuka, tapi pelamarnya nggak ada. Sayang banget tau. Iya benar Ivana. Jadi kalau misalnya Ivana nih bisa Mandarin, ya kan? Alumni dari Unpri, prodi ini, apply ke situ, yang dibutuhkan banyak. Ivana aja yang melamar, seleksi kayaknya lulus langsung itu Ivana. Diterima ya Lause? Iya, karena sedikit kan SDM-nya gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, perusahaan asing yang ada di Sumut itu banyak Ivana. Ini salah satunya tadi Lause baru Zoom sama namanya Inco, jadi salah satu BUMN, perusahaan BUMN yang ada di China. Dia lagi expand besar-besaran di kita, di Sumatera Utara. Nanti perusahaannya akan dibuat di Semangke. Kalau kalian tahu, Sobat Prima, itu ada di daerah Batubara. Dan itu lagi mencari SDM yang memang expert di bidang bahasa Mandarin. Itu gede banget. Kemudian 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ada dari Morowali datang ke Lause minta untuk bekerja menjadi translator Ivana. Jadi gimana nih Lause kalau diminta jadi translator? Waduh, kalau bicara itu ya nanti Untri bisa marah ya. Jadi ini untuk alumni prodi Sarjana Terapan itu Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis Profesional sih bisa banget gitu. Banyak lagi lah, jadi pengajar juga bisa.
Jadi apalagi kemarin juga ada yang dari Jakarta Pusat, itu juga cari jadi translator juga. Sama jurnalis. Oh, berarti banyak banget ya prospek kerjanya. Sangat banyak Ivana. Oke, kira-kira apa aja sih Lose yang dipelajarin di program studi ini? Apa aja sih mata pelajaran yang ada? Boleh nggak Lose sedikit ceritakan tentang mata kuliahnya? Oke, ya jadi kebetulan sekali ya Dek Ivana, Lose kan kaprodi ya, jadi memang yang menyusun yang namanya Kecengpiao. Kecengpiao itu adalah kurikulum. Jadi ada 3 mata kuliah penciri yang memang kita unggulkan di Prodi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional ini, yaitu salah satunya yaitu Chinese for Business. Mata kuliah itu seperti Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Pemasaran, Strategi Bisnis, kemudian Digital Marketing Bahasa Mandarin, kemudian ada juga Bahasa Mandarin untuk Administrasi Bisnis. Kemudian yang kedua itu ada Teaching Chinese as a Foreign Language. Ini diajari metode pengajaran dalam bahasa Mandarin ya. Kemudian yang ketiga itu ini juga dicari banget sih. Chinese for Translator Communication. Itu ada mata kuliahnya ya, penerjemahan lisan bahasa Mandarin. Kemudian bahkan ada satu mata kuliah yang kekinian banget itu di Ivana. Bahasa Mandarin untuk konten kreator. Ya, itu dia. Karena di zaman ini udah banyak ya loh konten kreator yang ada. Apalagi yang bisa bahasa lain dari bahasa Indonesianya. Iya. Oke. Benar. Wah, kayaknya seru banget sih pembelajarannya guys. Ivana jadi nyesel nih loh. Ya ikut gabung di prodi kita. Iya, kayaknya Ivana harusnya ngambil ke program studi yang ini. Dek Ivana, santai. Itu kita ada double degree loh. Jadi misalnya nih, Dek Ivana itu di jurusan apa nih sekarang? Sekarang Ivana jurusan hukum loh. Oke, di jurusan hukum ya. Itu bisa double degree di jurusan Lause, prodi Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Masalah uang kuliah itu kita murahkan semurah-murahnya. Aman lah pokoknya Lause. Jadi Ivana nanti lulus itu dapat 2 title, yaitu dari SH sama STRLI. STRLI itu sarjana terapan ya di kita bahasa Mandarin. Jadi Ivana lulus dari Unpri udah bekal 2. Dan kalau dapat Mandarinnya nih, dipastikan Ivana nggak akan nganggur deh. Karena SDM-nya sedikit. SDM-nya sedikit yang nampung perusahaan banyak, ya kan? Nah, jadi ayo daftar ke kita nih. Begitu ya Lose, jadi Ivana boleh dong mengambil program studi ini. Boleh Ivana, boleh banget. Yang lain juga dong, jangan Ivana aja. Oke. Habis ini daftar ya, Dek? Ya boleh Lose, oke. Nah Sobat Prima, tunggu apa lagi? Kalian boleh langsung aja daftar ke jurusan ini, khususnya buat kalian yang sangat berminat untuk mengambil program double degree Sarjana Terapan Bahasa Mandarin dan meluaskan skill berbahasa Mandarin kamu. Lalu yang paling penting apa sih Lause? Kenapa sih mereka harus daftar ke program studi ini? Apa sih keunggulannya yang kira-kira buat Sobat Prima bisa daftar ke jurusan ini? Oke, jadi gini ya Dek Ivana, prodi kita itu seperti yang Lause bilang di awal tadi, satunya prodi bahasa Mandarin yang concern di komunikasi bisnis dan profesional, sesuai dengan tadi profil lulusan kita ya. Dan itu cuma satu-satunya di Sumatera Utara, dan hanya ada 4 di Indonesia guys, ya. Kemudian kedua, kita tuh ketika pembelajaran melibatkan native speaker langsung loh dari Tiongkok. Jadi mau nggak mau si mahasiswa itu harus berenang, bisa nggak bisa berenang harus berenang, lama-lama terbiasa, lama-lama cus Mandarinnya. Karena Ya langsung kan? praktek ya Lause? Iya, dengan native speaker, langsung dari Tiongkok loh. Kemudian dosen-dosennya kita juga itu tamatannya dari luar negeri, dari Tiongkok. Kemudian itu aja sih, di luar perkuliahan pun kita juga ada kayak klub Mandarin ya. Jadi klub Mandarin itu seperti public speaking, kemudian ada Chinese Creative and Art, itu juga kita ada. Jadi, aduh banyak banget keunggulan di prodi kita yang prodi lain nggak ada, kampus lain nggak ada, Unpri punya loh gitu. Wah, banyak banget ya keunggulannya Lause. Berarti yang nggak bisa bahasa Mandarin itu boleh ya Lause masuk ke program studi ini? Ya bisa banget, malah kita fokusnya ke situ. Jadi nanti yang nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali kita ajarin dari basic, tenang aja. Jadi jangan takut teman-teman Sobat Prima semua. Dari basic, kemudian nanti dicemplungin ke native speaker. Jadi kan ada lingkungannya tuh, mau nggak mau kan terbiasa ya. Jadinya bisa bahasa Mandarin. Berarti yang tuh. dari sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin itu dimulai dari nol, itu bisa langsung bahasa Mandarin ya Lause? Bisa, asal satu lagi, di mana-mana belajar bahasa asing itu adik-adik kita yang harus aktif. Kita yang harus pelan-pelan belajar setiap hari, continue, jangan hanya di kuliah aja gitu. Kalau kita diam-diam aja pun nggak mau ngajak ngobrol tuh juga nggak bisa ya Lause? Nggak bisa, makanya kita di prodi kita ini ada native speaker. Nanti bisa tuh berteman sama native speaker. Lama-lama juga terbiasa ngobrol kan? Gitu. Oke, berarti nanti kalau Ivana daftar ke program studi ini, Ivana bisa dong langsung bahasa Mandarin. Bisa Ivana, asal balik lagi ya, Ivana harus fokus.
Terus Ivana, Lause ada loh cerita. Satu cerita ini benar-benar harus banget sih Lause bagi ke kalian Sobat Prima. Jadi dulu ada satu mahasiswa Lause, dia itu orang bukan etnis Tionghoa ya. Dia itu pure Jawa, orang Jawa, keturunan Jawa dan kuliah di kita, kuliah di prodi bahasa Mandarin ya, komunikasi bisnis dan profesional. Jadi dia apply, dia punya cita-cita jadi angkatan laut, tentara wanita, ya angkatan laut. Jadi dia cerita ke saya nih, saya merinding nih kalau cerita ini, karena kalau dari segi status sosial keluarga, ya dia orang biasa ya Ivana. Biasanya kalau yang masuk instansi seperti itu biasanya ya seperti kita tahu lah ya, langsung nggak usah jelasin ya. Nah, dia benar-benar murni lulus hanya membawa bekal skill Mandarin. Jadi pada waktu itu ada satu saingan dia yang mempunyai backingan lah ya. Satu orang yang mau diambil, ada satu rivalnya ya. Ada backingannya lah di dalam. Biasa lah ya kalau perekrutan instansi gitu ya, tentara gitu ya, tentara wanita. Mahasiswa Lause tadi ini, dia tuh nggak yakin dia masuk karena emang murni gitu. Dan nggak punya backingan ya? Iya, nggak punya backingan. Ketika dia namanya pantohir ya, pantauan terakhir. Kalau di tentara seperti itu, ada namanya mianshi, wawancara. Wawancara itu dia diwawancarai, dia ditanya sama tim tentara itu, skill bahasa asing apa yang kamu bisa kuasai? Bahasa apa gitu. yang dia bisa? Iya, dia langsung bilang bahasa Mandarin. Saya merinding serius Ivana kalau ceritain ini karena di sini bener-bener, oh ternyata Mandarin itu bener-bener dipakai banget gitu ya. Karena masih banyak ya Lause iya, yang SDM-nya dikit deh gitu. Jadi ketika dia ngomong pakai bahasa Mandarin, pengumuman lah itu kan si tentara tadi. Dia yang lolos. Gara-gara bisa bahasa Mandarin. Bisa bahasa Mandarin. Jadilah dia TNI Wanita Angkatan Laut karena dia bisa bahasa Mandarin. Jadi dari situ, aduh banyak banget. Jadi bahasa Mandarin bukan hanya kita harus berhubungan dengan Tiongkok aja ya teman-teman. Di instansi pemerintahan Indonesia juga itu sangat digunakan gitu loh. Gitu sih deh Ivana. Keren ya, berarti kayak tidak terduga ya Lause. Iya benar. Dari belajar bahasa Mandarin tiba-tiba bisa keterima jadi TNI bener. Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut gitu. Baik, sepertinya sesi tanya jawab kita sudah cukup menjelaskan untuk program studi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk komunikasi bisnis dan profesional. Dan ternyata sangat banyak nih guys manfaatnya belajar bahasa Mandarin, apalagi belajarnya di Universitas Prima Indonesia dengan Lause Devi yang bakal ngajarin kalian bahasa Mandarin. Jadi Sobat Prima, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda sekarang di program studi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk komunikasi bisnis dan profesional. Nah, mungkin nih Lause ada pesan nih untuk Sobat Prima, boleh Lause? Iya, Lause paling cuman mau bilang, ayo dong gabung di kita karena keunggulan prodi kita tuh nggak ada di tempat yang lain loh, gitu. Jadi, 来同学快报名吧，在 Prima 大学。谢谢大家，再见。谢谢Lause. Next, kita bahas program studi apa lagi? Yuk komen di bawah ini. Jangan lupa follow sosial media kita untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Umpri, the best choice.